Nah, ini marknya profitnya 25%. Nah, kita bisa collect ya, collect mark ya. Ini juga masih di fair value-nya masih baru akan naik ini. Kalau kita lihat trennya tetap naik ini. Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas. Kali ini kita akan melakukan quote analisis dan kita akan tambahkan hanya fokus pada perusahaan-perusahaan yang sehat ya, profit ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita sudah lihat wave trend untuk hari ini tanggal 12 September. Ada KLPF, MNCN, Feren, dan yang lain-lain ya, ada cukup banyak. Dan ini sudah saya pindahkan ke Trading View. Jadi di Trading View kita bisa perhatikan ini ada banyak sekali yang sudah saya tambahkan. Trading View secara gratis bisa menambahkan 30 ya, jadi saya tambahkan 30. Nah, bagaimana kita akan memilih saham yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Jadi kita mulai dari misalnya KLBM. Yang kita bisa lihat adalah apakah dia itu untung atau tidak. Jadi di income statement ini biasanya ada profit margin ya. Ini paling paling tidak gitu. Jadi kalau profit marginnya masih positif seperti ini, kita lihat profit margin 9%, berarti dia masuk kandidat. Ya. Tapi kalau negatif, nggak usah aja, berarti perusahaannya sedang rugi itu. Nah, mari kita lihat secara cepat, kalau MNCN bagaimana, MNCN ini ada profit marginnya 6%, oke. Kemudian MNCN ada ya, sekarang Friend. Nah, Friend ini, ya ini perusahaan ini rugi ini ya. Walaupun sekarang sedang ada naik ya sahamnya itu dikarenakan sekarang itu ada kemungkinan dia akan merger ya dengan Excel. Jadi tapi dia sebenarnya perusahaan rugi. Jadi ini bisa kita hindari dulu lah ya. Nah, SMBA ini, Surya Cipta ini bagaimana dia? Ini profit marginnya kecil banget ya, hampir 0%. Nggak usah aja lah. Kemudian mari Mahaka Radio, itu dulu pernah tinggi. Nah, ternyata dia profit marginnya minus, ini juga nggak usah ya. Kemudian ESA ini profit marginnya 1%. Sebenarnya ini termasuk kecil ya. Ya mungkin nggak usah aja. Kemudian ini marginnya 26%, ini Mark nih. Mark ini perusahaan apa ya? Manufacturer hand formers, Nitril and Latex Examination Surgical Household. Oke lah ya, ini kayaknya menarik ya, di industri latex ya. Adi, jadi kita lihat ini profit marginnya 0%, 0, itu juga nggak usah. HATM, ini perusahaan bagus ya, profit margin 41%. Kemudian PTPP ini 1% ya, 1% juga terlalu kecil ya, kita nggak usah aja, masih banyak yang lain. Kemudian ini profit margin 21%, Mika bagus. Boga ini profit margin, Boga 0,9%, kita delete saja. Ija ini minus ya, jadi kita juga delete saja. AMRT ini Alfamart berapa profit marginnya? Ini 3%. Nah, 3% juga sebenarnya kecil ya, saja lah. UNTR nih, tapi ini sahamnya mahal nih, 27.000 ya. Ini profit marginnya 17%. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau ambil 1-2 saham. Kemudian Harum ya, Harum ini juga ini profit marginnya 24%, oke. Bukalapak
Ini profit marginnya 52%. Kok bisa dia? Oke ya. Ya, kita biarkan dulu. Siapa tahu Anda tertarik dengan Bukalapak menuju profit ya kalau dia benar 52%. Berarti sangat efisien. Kemudian ini SMGR 3%, nggak usah saja. MIDI ini grup Alfa, Alfa MIDI ya. Ini berapa ya? Oh, ini cukup besar kayaknya ini. Profit marginnya adalah, oh 3%, sama dengan Indonya tadi, nggak usah ya. NKP, nah, NKP ya, tidak ada kewajiban kita untuk membeli saham-saham yang seperti itu ya. Jadi yang ada, yang bagus-bagus saja. 15% bagus. ENRG, ini profit marginnya, ini coba 10% ya. Ya, dibiarkan dulu energi ya. Walaupun 10% ya tentu saja dibanding yang lain kecil ya. Ini Medco 14%. Ya, oke lah. 10% tadi nggak apa-apa. Kemudian ini 21% Tekim, PPMA, PPMA. Nah, ini cukup besar ya, 27%. KIN, ini perusahaan baru kayaknya ya, energi listrik. Profit marginnya 40%. Oke, Wins. Profit marginnya 5%. Ini ternyata Wins kecil ya, profit marginnya. Di-delete aja lah, kurang dari 10. Kemudian ini Elsa, 4% juga terlalu kecil. CSMR, CSMR ini profit marginnya 14% dan hisap profit marginnya 7% karena kurang dari 10 kita delete saja. GTBO ini apa? Ada 7 buana cool ya. Ini profit marginnya 37%, oke ya. Nah, jadi kita punya kandidat-kandidat yang profit marginnya bagus, walaupun tidak menjamin bahwa sahamnya naik, paling tidak kalau dia bergerak volatile, turun, kita tidak terlalu risau ya. Kalau perusahaan yang rugi biasanya kalau turun bisa terus jatuhnya besar ya. Kalau ini mungkin akan rebound lagi. Jadi kalau ditunggu istilahnya Warren Buffett atau ya Warren Buffett ya. Time is your friend katanya. Teman Anda itu sebenarnya yang sesungguhnya itu waktu ya. Jadi analisis seperti apapun pasti hanya probabilitas bisa naik turun, ada retail, ada bandar dan yang lain-lain yang mempunyai strategi masing-masing sehingga terjadi ketidakpastian. Tapi dalam jangka panjang yang profitnya ada itu ya operating profitnya ada ya akan bisa sehat ya. Baik, mari kita lihat secara sekilas KLPF ya. KLPF ini mendadak ada naik ini ya kita nggak tahu ini kenapa. Tapi mungkin ini saat awal ya untuk KLPF tadi profit marginnya berapa ya? Profit margin. Kalau kita lihat lagi 9% ini. Tanggung ya, kita delete saja lah. Nggak nyampe 10%. MNCN. MNCN ini juga sedang akan balik ya. Akan balik. Ini adalah commercial printing form. Ya. Ini media ya ini ya. Media group. CN.
Ini dia profitnya cukup lumayan. Oh, ini 6% ya, kita delete lagi. Ternyata profitnya kecil. Mark tadi. Mark ini yang mungkin profitnya lumayan. Nah, ini Mark ini profitnya 25%. Nah, kita bisa collect ya, collect Mark ya. Ini juga masih di fair value-nya masih baru akan naik ini. Kalau kita lihat trennya tetap naik ini ya. Walaupun sekarang sahamnya relatif masih naik turun ya. Itu bisa mungkin naik segini. HTM ini cukup bagus ya. Jadi Mark, HTM, kemudian Nika ini. Nah, tentu saja tidak semua Anda beli. Yang Anda beli cukup yang Anda suka saja, yang kenal bisnisnya gitu ya. Ini Nika, ini juga kalau diperhatikan, dia sedang menuju apakah akan breakout atau dia balik lagi. Ini kan sedang di dekat fair value-nya ya, bukan fair value ya, nilai tengahnya lah, nilai tengah dalam sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir ya. Ya paling nanti naik sini ya turun lagi bisa ya. Kemudian UNTR, nah ini saham yang cukup volatile ya, kemarin sempat turun drastis tapi sekarang di nilai tengahnya. Kemudian Harum, ya ini Harum lagi breakout ini Harum breakout ini. Nah kemarin kita bahas Harum ini kan di 1.700 ini ya, ada sesuatu. Nah hari ini dia kayaknya breakout dia. Saya geser. Oh dia hampir breakout ya, hampir breakout. Tapi bisa di collect. Ini Bukalapak, marginnya juga cukup besar, jadi selama ada operating profit, sebenarnya perusahaan itu menarik ya. Tapi ini saya tidak tahu, nah sebelumnya minus ya, minusnya besar sekali, terus sekarang profit marginnya 52%. Ya, nah itu yang nggak tahu. Kalau ragu-ragu ya nggak usah lah ya buka ya. Karena ini volatile. Tapi dia trennya naik. INKP, INKP ini di reject ya. Mau tembus nggak jadi. Nah, itu bisa menjadi apa pertimbangan. Ya, saya lupa belum memasukkan volume base buy sell momentum ya. Nah, ini sekaligus untuk menunjukkan ini volumenya. Jadi ini tracking pembelian institusi dengan retail ya. Kalau dia itu naik, padahal yang beli sedikit, malah kemungkinan itu adalah institusi. Nah, dia di tracking dengan namanya volume, positive volume index dan negatif volume index ya, ada perhitungan sendiri. Jadi kalau sudah biru begini, volumenya mendukung, intinya begitu ya. INRG, nah ini juga volumenya sudah mendukung, kita bisa beli dengan target nanti di atas paling tidak 300, gitu ya. Ini jangka pendek. Jika ternyata nanti salah, ya Anda sebenarnya memiliki barang yang operasional itu profit marginnya ada. Itu sebenarnya kalau ditahan juga masih oke. Dan misalnya ini Medco 14%. Ini dia hari ini break. Nah, bisa tunggu pullback, bisa juga nyicil beli saja 400 ya. BKIM, nah ini juga break dia, sedang break. Kemudian TPMA ini transport, saya cenderung suka transport, tapi ini dia ternyata naik cukup tinggi ya hari ini 9% ya. Jadi kalau kemarin analisis kita juga shipping, transport marine ini akan ada pengaruh ya. Nah, dan ternyata hari ini naik sudah cukup besar. Ini perusahaan listrik, ya ini juga polanya masih oke. CSMR, nah ini juga mau break ya, karena kemarin sudah naik tinggi. Coba kita lihat dia bisa sampai berapa.
Kenapa dia sepertinya, oh ini masih ada, ini puncaknya ya. Ini kalau analisis weekly, nah dia masih masih bisa sampai 6 ribuan ya. Oke, kemudian GTBO ini apa ya? Garda 70-an ini cool ya. Ini juga mungkin masih oke ini karena dia pernah lebih tinggi lagi. Nah, ini kan pernah lebih tinggi ya. Jadi mungkin ini menarik ya, ada volume di sini. Ya, itu silakan dipilih dan dipelajari lagi. Saya hanya menunjukkan contoh bagaimana melakukan analisis setelah kita mempunyai clue dari wave trend ya. Dari wave trend. Memang yang akan menarik kalau daerah tengah sini. Kalau yang udah ujung ini bisa saja nanti terus turun ya. Udah di pucuk ini. Tapi kalau masih sekitar 50 ke bawah ini masih oke. Kalau sangat rendah di sini kadang-kadang masih turun ya. Ya, demikian untuk analisis kali ini dan semoga kita bisa belajar bersama dan kemudian menjadi semakin sukses. Ya. Terima kasih, kita main-main saja, yang penting hasilnya bukan main.